Halo, selamat datang kembali di channel Katingal Sae. Kali ini kita akan belajar membuat baju tanpa diobras dengan teknik stick balik. Yang pertama-tama akan kita kerjakan adalah bagian depan atas, bagian badan atas. Lipat 1 kali, jahit bagian yang akan dipasang resleting. Dengan kampuh kecil saja, setengah sentimeter cukup. Setelah selesai dijahit lipat setengah sentimeter, kita pasang resletingnya. Seperti biasa, ganti dulu sepatu jahitnya dengan sepatu reed. Sepatu reed Jepang bisa dibeli di toko alat-alat jahit. Untuk tutorial memasang resleting Jepang bisa dilihat di video saya yang lainnya. Nanti akan saya jelaskan di sana bagaimana step-stepnya memasang resleting Jepang dengan sepatu reed. Untuk gamis dengan model potongan seperti ini, biasanya saya menggunakan resleting dengan ukuran 25 cm panjangnya. Tapi kebetulan untuk warna coklat seperti ini di toko alat jahit stoknya lagi habis, jadinya saya pakai resleting yang ukurannya 50 cm. Tapi tak apa, nanti bagian ujung bawahnya bisa kita buang, kita potong saja. Nah, setelah selesai kita pasang, kita coba apakah pemasangannya sudah rapi, mepet jahitannya. Kalau sudah, baru kita sambungkan bagian badan depan dan belakang. Untuk teknik stick balik seperti ini, yang kita akan jahit yang bagian baiknya dulu yang ada di luar. Jadi bagian buruk ketemu bagian buruk. Kemudian sebelum menjahit kita sambungkan dulu dengan jarum pentul agar tidak meleset ketika kita mulai menjahitnya. Setelah itu kita mulai jahit tiap-tiap sisinya, pundak kiri kanan dan bagian badan kiri kanan. Untuk jahitan pertama, kampuhnya cukup setengah sentimeter saja agar tidak terlalu lebar. Dan sebelum kita jahit stick, sebelumnya kita rapikan dulu bagian pinggirnya yang berserabut, kita buang agar ketika dijahit balik jahitannya tidak kotor. Nah, setelah selesai kita balik ke bagian dalam, kemudian kita jahit ulang dengan kampuh 1 cm untuk jahitan yang kedua ini. Nah, akan seperti ini hasilnya. Jadi nanti keliling ya, pundak kiri kanan, bagian badan kiri kanan. Setelah selesai kita jahit semua sisi-sisinya, akan seperti ini bagian dalamnya jahitannya, jadi tanpa perlu diobras ya. Kemudian kita balik. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke bagian lengan. Seperti tadi pada bagian badan, yang dijahit adalah yang bagian luar dulu ya. Jadi bagian bagusnya dulu. Kemudian setelah selesai baru bagian dalamnya kita stick balik. Nah, seperti ini akan hasilnya. Untuk bagian lengan jangan dibalik dulu untuk pemasangan ke badan nanti, jadi masih tetap pada posisi yang bagian buruknya berada di luar sekarang.
Nah, ini adalah bagian bawah rok setengah lingkaran, tumpuk jadi 2, kemudian nanti akan dijahit sisi kiri dan kanan. Kampuhnya untuk jahitan yang pertama setengah sentimeter saja, dijahit dari atas sampai ke bawah, kiri dan kanannya. Kalau sudah selesai dijahit, kemudian dirapikan bagian-bagian yang berserabut dengan kita gunting. Setelah itu kita akan balik dan mulai menjahit stik balik. Untuk jahitan stik balik masih sama seperti jahitan badan bagian atas, kampuhnya 1 cm. Dijahit dari atas sampai ke bawah sisi kanan dan kiri. Jika sudah, kemudian kita akan menjahit melipat bagian bawah rok. Kalau di sini saya gunakan kampuh yang kecil saja karena biasanya bagi pemula untuk melipat ujung bawah bagian rok itu banyak kejadian jahitannya menjadi melintir. Jadi saya sarankan sebaiknya kampuh jahitannya kita kasih setengah sentimeter saja. Sebenarnya teknik untuk menjahit lipatan bagian bawah ini agak sedikit susah sih, karena potongan polanya biasanya agak melengkung. Jadi sebaiknya lipatan juga kita ikut melengkung sesuai dengan arah kainnya saja. Nah, jika bagian bawah rok ini sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita akan menggabungkan bagian badan atas dengan bagian rok bawah. Kita akan coba dipaskan dulu lebar yang bagian atas dengan yang bagian bawah apakah sudah pas. Jika sudah pas, maka sambungan sudah bisa kita kerjakan. Nah, kita paskan dulu. Jika sudah pas, baru kita bisa mulai menyambung. Kampuhnya setengah sentimeter untuk yang pertama, jahitan pertama. Kita sambung keliling.
Setelah badan atas dengan rok bagian bawah kita sambung, langkah selanjutnya adalah kita akan memasang lengan. Nah, untuk bagian badannya posisi yang kain yang baik berada di luar, sedangkan yang untuk posisi lengannya itu yang bagian buruknya yang di luar, jadi jangan dibalik dulu untuk yang bagian lengannya. Nah, kita akan memasang lengan, dimasukkan ke kerung badan, kemudian kita akan mulai jahit, memutar ya. Perlu diingat untuk bagian lengan ini, kalau menggunakan teknik stik balik seperti ini harus diukur benar antara kerung lengan dengan kerung ketiak yang di bagian pola badan itu harus diusahakan seimbang, lebarnya itu harus sama, biar nanti ketika di stik balik itu bisa pas, jadi enggak numpuk-numpuk ke double ke lipat-lipat gitu hasil jahitannya. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita balik yang bagian lengannya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita jahit sisi dalamnya. Kampuhnya 1 cm. Untuk menjahit bagian lengan ini harus ekstra hati-hati ya, karena di sini yang paling rawan untuk terjadi kesalahan seperti melintir dan nggak pas, karena bagian kerung ketiak itu yang paling susah untuk jahit dengan teknik stik balik. Untuk menjahit kerung lengan ini kita jangan takut untuk jika gagal kita harus dedel lagi terus kita jahit lagi, jangan takut ya, karena ya biasalah penjahit itu pasti tak luput dari mendedel karena jahitan salah atau kurang pas atau gimana gitu. Disitulah seninya menjahit itu, tantangannya di situ. Kalau misal salah ya dedel, jahit ulang lagi gitu. Dengan makin banyak mendedel nanti pasti akan jadi semakin mahir. Nah, setelah selesai kita pasang lengan, tinggal langkah akhir yaitu finishing bagian leher. Finishing bagian leher kita kasih lapisan seperti ini untuk kain yang untuk kain lapisannya kita bikin yang serong ya. Kita akan menjahit memutar. Di video-video saya yang lainnya juga ada cara bagaimana untuk memasang lapisan leher ini, bisa disimak saja nanti. Nah, ini tadi adalah teknik kita membuat gamis dengan tanpa diobras atau jahitan stik balik. Keunggulan kita menggunakan jahitan stik balik ini adalah untuk kualitas jahitannya menjadi lebih kuat karena kita jahit 2 kali, dan untuk kerapihan juga akan lebih rapi daripada yang jika diobras saja. Selain itu cukup dengan mesin jahit saja kita sudah bisa bikin baju, nggak perlu lagi keluar untuk menjahit obrasnya ya, atau kita tak perlu juga harus beli mesin obras karena cukup dengan mesin jahit saja sudah bisa membuat baju dengan teknik stik balik seperti ini. Nah, teman-teman, demikianlah tutorial kita kali ini membuat gamis setengah lingkaran dengan teknik stik balik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.